Sore guys, sekarang kita lagi ada di pos 2 Gunung Slamet via Bambangan. Karena hujan, kita nggak bisa lanjut ke puncak. Jadi kita nunggu di sini. Kebetulan kita ketemu sama bapak legendaris Gunung Slamet. Namanya Bapak Heri Medok. Buat Pak Heri, tolong kasih tips dan saran buat pendakian di musim hujan kayak gini biar kita tuh tetap fit juga. Terus biar nggak, maksudnya gimana ya? Biar persyaratannya sama biar mateng gitu loh Pak. Silakan. Ya, terima kasih untuk waktunya ya. Jadi persiapan untuk pendaki supaya tidak terjadi hal yang tidak diharapkan seperti hipotermia dan lain-lain. Jadi pertama, peserta semua wajib membawa emergency blanket. Sebelum pendakian, peserta diwajibkan untuk jogging dan senam dan yang lain lah ya, untuk melatih badan. Logistik diperlukan yang kira-kira membutuhkan banyak kalori, seperti pisang itu bagus, coklat, havermut, setelah itu selai Nutella, dan banyak lagi yang bergizi dan punya kalori yang tinggi. Buat pakaiannya dan Pak? Itu untuk membakar badan, untuk memanaskan badan sehingga bisa mengantisipasi terjadinya hipotermia. Terjadinya hipotermia adalah salah satunya adalah biasanya pendaki sebelum berangkat belum makan. Biasanya seperti itu. Ya. Oke, lalu untuk alat-alat safety itu apa aja Pak? Alat-alat safety. Alat-alat pelindung sendiri. Oh, pelindung sendiri. Yang jelas pertama kita harus bawa cover carrier. Setelah itu trash bag untuk packing barang-barangnya kita di dalam carrier, dan sleeping bag itu wajib untuk dibungkus dengan kantong plastik supaya jangan basah. Dan kita harus siap harus bawa flashlight. Bawa flashlight, bawa emergency blanket, bawa pisau dan lain-lain. Oke. Saran buat pakaian kalau kita di musim hujan ini kan kadang-kadang ada yang salah kan, bawa ini, bawa itu gitu Pak. Yang pakaian. Untuk pakaian dilarang keras untuk memakai celana jeans. Kenapa? Karena kalau basah nanti akan sangat berat sekali, dan itu akan menguras energi dan bisa menyebabkan kaki kram, hipotermia, dan lain-lain. Pak, selain penyakit hipotermia, apa saja penyakit yang diderita oleh para pendaki? Yang biasanya itu hipotermia, ada lagi mountain sickness. Mountain sickness biasanya karena pada saat mendaki tidak ada aklimatisasi penyesuaian tubuh, sehingga berdampak bisa pendaki itu sendiri muntah, pusing, mual. Lalu untuk mengatasi seperti itu Pak, kalau sudah terjadi itu bagaimana Pak untuk mengatasinya, mual-mual seperti itu? Kalau untuk yang mountain sickness diharapkan untuk istirahat lebih dahulu atau langsung dibawa turun. Kalau istirahat dan dirasa sudah membaik, bisa melanjutkan kembali perjalanan. Mungkin itu saja teman-teman semua. Itu dari pemaparan dari Bapak Heri Medok. Itu sangat luar biasa, banyak banget pengalamannya. Mungkin bagi teman-teman yang
ingin tahu Bapak Heri Medok bisa kunjungi akunnya. Apa Pak nama? Facebooknya Hari Medok Wijaya. IG-nya Pak, IG-nya. IG-nya Hari Medok. Oke. Mungkin teman-teman bisa follow IG-nya atau add Facebook-nya. Oke, mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Salam lestari. Dadah. Dadah. Di sini saya Dimas Rendianto sekarang sedang berada di pos 2 Gunung Slamet, namanya pos apa Pak? Pondok Walang. Pondok Walang, pos 2 Gunung Slamet. Karena cuaca yang tadi kurang bersahabat jadi menghambat pergerakan kita. Kita untuk saat ini kita stay di sini sudah pukul 17:17 waktu setempat. Dan kali ini saya ditemani oleh orang yang sudah sangat dikenal di kalangan para pendaki, terutama untuk di wilayah Jawa Tengah, yaitu dengan Pak Heri Medok. Beliau ini sudah ternama, terkemuka di kalangan untuk orang-orang pendaki di wilayah Jawa Tengah. Beliau sering juga mengadakan pendakian bersama ya Pak, terus juga pembelajaran tentang SAR dan sebagainya materi. Beliau sering mengisi materi tentang diksa dan sebagainya, betul ya Pak? Bapak, sebelumnya boleh nggak diceritakan awal mula Bapak bisa senang terjun di dunia kecintaan alam itu bagaimana awal mulanya? Boleh diceritakan sedikit nggak? Oh, awalnya saya Iya, awalnya itu gimana sih Pak? Kok bisa senang sama naik gunung gitu? awalnya saya tahun 93 Tahun 93. diajak kakakku naik gunung. 93 itu pertama kali Iya. naik gunung tuh? Ya. Tetapi sama orang tua saya nggak diizinkan. Oh, nggak diizinkan. Sampai pendakian kakakku yang kedua saya masih belum diizinkan. Pendakian ketiga saya tetap nggak diizinkan sama orang tua. Pendakian keempat saya tetap nggak diizinkan sama orang tua. Akhirnya saya langsung berangkat saja. Berangkat, jadi naik berdua sama kakak saya. Dan kakak. Nggak ada pendaki yang lain. Turun dari puncak, nyasar ya. ambil ke kanan. Ya. Sekitar 1 jam lebih, akhirnya baru ketemu jalan. Baru ketemu jalan. Setelah itu pada saat kembali ke base camp, besoknya pulang. Pas pulang itu kakak saya tanya sama saya, Har, kapok nggak naik gunung? Ya. Saya jawabnya, enggak kok, mau naik gunung lagi. Luar biasa. Itu awalnya di situ, dan kejadian. Kejadian sampai saat ini ya. Kejadian. Berarti motivasi awal kan sudah dilarang sampai 1, 2, 3 bahkan 4 kali, tapi tetap ngotot saya pengen naik gunung. Itu motivasinya apakah ada sosok yang memotivasi atau gimana Pak, kalau boleh tahu? Pertama saya di SMA, teman-teman yang lain bisa basket, bisa sepak bola, bisa kastik, tetapi saya nggak bisa gitu. Jadi SMA pas kebetulan saya pernah naik gunung dan merasa seneng dan merasa teman-teman SMA yang lain nggak ada yang menekuni saat itu belum ada hal itu. Belum seramai sekarang ya naik gunung. Akhirnya saya menekuni. Iya. Jadi kalau boleh saya katakan berarti Bapak seperti mencari jati diri saat itu kan, masa-masa remaja. Iya. Seperti itu. Dan semakin dilarang sama orang tua, semakin semangat lagi ya. Berarti ada apa-apanya gitu. Iya, harus membuktikan gitu ya Pak. Saya juga Setelah bisa. itu, akhirnya saya bisa membuktikan, bisa sampai saat ini menekuni kegiatan alam bebas, khususnya pendakian gunung, dan sampai eksperimen teknik-teknik manajemen pendakian, Iya betul sekali. survival, navigasi darat dan lain-lain. Dan kemudian saya bisa mengembangkan rentalan alat gunung Rental yang outdoor. namanya Jejak Sang Petualang. Itu kawan-kawan, jadi nanti yang ingin naik gunung tapi kawan-kawan belum siap, Jadi kaosnya ini. belum mempunyai perlengkapan, boleh rental di tempatnya Ya. Pak Heri Medok ini. Jadi Jejak Sang Petualang itu ada 2. Yang di Purbalingga itu yang pegang kakak saya, yang di Cilacap yang pegang saya. Sekarang seperti Dan itu. akhirnya sesuai dengan passionnya saya, sesuai dengan hobi, sesuai dengan bakat, bakat ngoprek maksudnya. Setelah itu juga sesuai dengan usaha saya, kerjaan.
Ya jadi dia semakin cinta ya Pak? iya, Dengan kegiatan outdoor alam bebas ini. semakin menikmati. Kalau untuk tempat rentalnya sendiri ada sosial medianya, mungkin bisa dihubungin kawan-kawan yang lain. Enggak ada. Saat ini belum ada ya. Enggak ada. Mungkin nanti Biasanya kawan-kawan khusus teman-teman. bisa menghubungi Pak Heri, nanti akan saya kasih linknya juga. Nanti teman-teman bisa menghubungi langsung media sosial beliau, bisa langsung menghubungi beliaunya jika kawan-kawan butuh untuk rental alat outdoor. Oke, gitu ya Pak ya. Terus kegiatan sehari-hari selain berkutat di naik gunung, apakah ada kegiatan lain, kesibukan lain? Ada nggak? Atau tidak, masih berkutat di itu aja dulu? Fokusnya untuk kegiatan alam. Kegiatan Maksudnya alamnya. saya berpikiran bagaimana menjadi solusi bagi para penggiat alam yang dengan problematikanya dan menemukan teknik-teknik terbaru ataupun modifikasi mulai dari manajemen pendakian, survival, fast-travel, navigasi darat dan lain-lain. Sehingga bisa mempermudah juga ya Pak. Apalagi Ya. kan sekarang boleh dibilang pendaki gunung atau pecinta alam itu kan sekarang dari semua kalangan, mulai dari anak-anak, orang tua, bahkan mulai dari pekerja. Sekarang pada suka mulai mengemari kegiatan alam. Betul sekali. Terus Pak nih, satu lagi yang saya ingin dapat dari Bapak, pesan Bapak untuk para pendaki pemula yang mereka secara pengetahuan masih sangat dasar, tapi mereka punya perlengkapan tapi pengetahuannya kurang. Itu bagaimana caranya supaya bisa imbang? Boleh kasih sarannya kepada kawan-kawan di luar sana? Nah, itu semua membutuhkan kerjasama ya. Kerjasama, maksudnya kerjasama antara subjektif dan objektif ya. Subjektif dan objektif. Oh ya. Jadi antara yang biasa ngasih materi dengan orang yang menerima materi tersebut harus ada semangat belajar yang tinggi. Kalau nggak ada semangat belajar yang tinggi, ya percuma gitu. Misalnya contohnya saya udah ngasih tips-tips tentang navigasi darat dan lain-lain. Tetapi kalau cuma dibaca saja, nggak dipelajari lagi, ya cuma juga gitu. Nggak akan masuk ilmunya. Betul ya Pak ya. Jadi sekian bincang-bincang singkat saya dengan Pak Heri ini, dan intinya untuk kawan-kawan semua, pesan dari beliau, jikalau kawan-kawan ingin terjun ke dunia pendakian, pecinta alam, apapun itu bentuknya, tolong sertakan bukan hanya perlengkapan tapi juga dengan ilmu dan pengetahuan yang juga seimbang. Jadi semangat belajar itu penting untuk teman-teman yang baru ingin terjun di dunia pecinta alam. Oke, sekian kawan-kawan tips dan perbincangan singkat kita, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua di luar sana. Dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya akhiri, sampai jumpa, terima kasih dan salam lestari. Dadah.